Aku menempatkan satu kaleng sup lagi ke atas rak sambil membayangkan sampai di mana hidupku selama ini. Aku terlalu tua untuk melakukan pekerjaan ini. Setiap kali aku selesai mencatat cadangan kaleng yang ada, selalu saja ada alasan yang membuatku menggerutu. Jika kita mengenakan tanda pengenal sambil mengatur kaleng sop di atas rak, dan angka depan umur kita lebih dari 2, ada saja kenyataan yang tidak dapat diperdebatkan mengenai takdir hidup kita. Aku bekerja di 2 tempat dan tetap saja kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegagalan perkawinanku berdampak pula pada hubunganku dengan anak perempuanku. Ketika kereta belanja menabrak punggungku, bagiku rasanya seperti pembenaran bahwa aku memang kacau dan menghalangi jalan. Jadi, aku menggumamkan, tidak apa-apa, kepada perempuan yang minta maaf kepadaku, lalu melanjutkan pekerjaan menata kaleng sup di tempatnya masing-masing. Ada seorang gadis cilik yang duduk di kereta belanja sambil memandangiku, matanya bercahaya dengan sinar yang mengungkapkan seolah-olah ada yang ingin diceritakan. Dia memakai mantel yang mungkin agak terlalu tebal untuk cuaca saat itu, dan topi lucu bertali, dengan pola warna pelangi. Mata birunya yang besar membuatku terkenang pada 10 tahun silam ketika anak perempuanku masih seusia dia dan senang memakai topi seperti itu. Aku tersenyum padanya dan dia memandangi kuncir rambutku. Ketika kami saling bertatap mata, dia berkata, rambutku merah, sama seperti rambut bapak. Molly, kata ibunya. Jangan ganggu orang yang sedang sibuk bekerja. Ketika aku menengok untuk mengatakan dia tidak menggangguku, bocah itu meraih topinya. Jangan, Molly, biar saja. Sudah terlambat. Topinya terlepas dan jatuh ke lantai, memperlihatkan kepala botak tanpa sehelai rambut pun. Saat itu kedua mata itu memandangiku dalam-dalam sambil menunggu tanggapanku. Di saat itu juga, berbagai pikiran melesat di benakku. Sambil mengira-ngira penyebab rontoknya rambut bocah itu, aku merasa kasihan padanya. Lalu aku berpikir, apa sebabnya aku berada dalam keadaan ini, yang langsung membuatku benci pada diriku sendiri, karena di antara ketiga tokoh dalam drama mini ini, tentu saja peranku paling mudah. Rambut merah memang paling hebat, kataku sambil mengacungkan ibu jariku. Dia tertawa terkikih-kikih. Rambut kakakku coklat dan bagus, tapi aku lebih suka rambutku. Kata Mom. Hari foto ini diambil, itu terakhir kalinya aku mendengar suara dia tertawa, sampai hari ini. Rambutku akan tumbuh kembali 2 bulan lagi. Dia mengangkat 3 jari, lalu memegang jari yang ketiga dan menurunkannya. Ibunya memungut topi itu dan menyelipkannya kembali untuk menutupi kepala Molly. Lalu dia menengok sekilas ke arahku, maaf. Aku mengatakan aku tidak terganggu, dan tidak ada alasan untuk minta maaf. Sambil mengangguk, dia mendorong kereta belanjanya menyusuri lorong. Wajahnya jelas memperlihatkan kesedihan. Molly melambaikan tangannya dan berkata, sampai jumpa, Pak, dan aku melambaikan tanganku membalasnya. Aku kembali melanjutkan pekerjaanku mengisi rak-rak sambil merasakan kesedihan mendalam tentang keadaan ibu dan anak itu. Aku juga merasa agak bodoh karena terlambat memahami keadaan mereka atau mengucapkan hal yang lebih baik daripada apa yang kukatakan. Baru selesai menyelesaikan 2 lorong lebih, aku melihat Molly dan ibunya di bagian yang berseberangan denganku. Mereka bersama seorang laki-laki, dan ketika ibunya melihatku, dia menyentuh lengan laki-laki itu dan membisikkan sesuatu kepadanya, lalu menghampiriku. Sambil berjalan ke arahku, dia sibuk merogoh isi tasnya tanpa melihat ke arahku sebelum dia sampai di dekatku. Aku melihatnya berusaha menahan tangis. Dia menyentuh lenganku dan berkata, saya ingin berterima kasih kepada Anda. Dia masih merogoh-rogoh tasnya dan aku berpikir jangan-jangan dia bermaksud memberiku tips. Tak terbayangkan apa yang membuatnya berterima kasih kepadaku. Yang dia perlihatkan kepadaku selembar foto Molly. Dia tengah tersenyum dan wajahnya terbingkai oleh rambut keritingnya yang berwarna merah menyala. Foto ini diambil 2 bulan lalu, sebelum kemo. Dia cantik, kataku, tak tahu harus berkata apa lagi. Saya ingin berterima kasih kepada Anda, ulangnya kembali. Untuk apa? Dia senang mengobrol dengan orang, dan dia suka melepaskan topinya. Mungkin dia sebenarnya suka kepalanya terlihat botak. Perempuan itu berusaha tersenyum, dan aku tertawa kecil. Baguslah, kataku. Iya, sih, kata perempuan itu sambil berupaya meyakinkan dirinya, tetapi kalau dia melepas topinya, biasanya orang menunjukkan sikap yang canggung. Aku tidak bisa menyalahkan mereka. Ya, mau bilang apa?
Lalu akhirnya mereka bicara kepada saya ketimbang membalas obrolannya, dan dia jadi sedih sekali. Air mata mengalir membasahi pipi perempuan itu. Tadi waktu dia bicara dengan Anda nyaris tidak memandang kepada saya, dan sesaat dia tersekat. Anda membuat dia tertawa. Di tahap ini tangis yang berusaha ditahannya, tak terbendung lagi, tapi dia cepat mengendalikan diri. Dia mengangguk ke arah foto yang kukembalikan kepadanya. Di hari foto ini diambil, itulah saat terakhir saya mendengar dia tertawa, sampai hari ini. Aku terkesiap mendengarnya. Ikut prihatin, kataku, dan suaraku tersekat oleh luapan rasa haru. Kata-kataku terdengar hampa sebagaimana sering kudengar atau kuucapkan. Ibu itu mengangguk. Saya ingin Anda tahu betapa pentingnya bagi anak saya karena Anda memperlakukan dia sama seperti anak lain yang skat. Aku memandang perempuan itu. Dia memang begitu, kataku. Terima kasih. Doa saya untuk Anda dan Molly. Nama saya Maureen. Aku memperkenalkan namaku dan mengatakan, semoga berhasil, Maureen. Dia membalikan badan dan kembali ke keluarganya. Mereka berjalan menuju kasir. Biarpun aku merasa tak berdaya, sesaat aku sadar bahwa memang sudah seharusnya aku berada di tempat itu pada hari itu.